satu nih kayak pendopo limasan gitu kan. Dia melihat di situ ada aktivitas orang-orang bro, aktivitas yang, nah di situ dia mulai merasa kok aktivitasnya kayak aktivitas masa lampau. Jadi itu dia bilang di situ tuh kayak ada orang mandi. Oke, balik lagi guys di Mode Awam bersama saya Tesar dan teman lama gua Mas Alfi, founder dari Kampung Monster. Nah, beliau sekarang mau cerita suatu hal yang unik nih guys, masih paranormal experience. Nah, coba apa nih yang unik dari ceritanya kali ini bro? Iya bro, gua kan kemarin udah ini ya, sudah cerita kalau yang kemarin itu soal kenapa gue memilih nama Kampung Monster dan segala macam alasan itu. Nah sekarang gue mau bahas ini nih, jadi sebelumnya tentang soal pusaka lah ya gitu ya. Pusaka, jadi gimana nih pusaka apa nih? Ya jadi gini bro, gue ada satu pengalaman tuh unik sebenarnya. Jadi kan gini, gue itu di rumah kan adalah gitu ya, ada satu ruang yang emang gue pakai itu untuk khusus buat nyimpen itulah artefak segala macam lah pokoknya bener-bener di rumah. Iya di rumah gue. Oke. Nah jadi biasanya lo ambil di mana tuh? Dari mana? Macam-macam bro. Jadi atau ya ada beberapa yang beli, tapi lebih banyak kan sih beli. Jadi dan ada beberapa yang dikirim, yang artinya apa ya istilahnya benda-benda itu memang dikirim oleh temen gue gitu ya. Emang kan ada yang memang dia berbisnis seperti itu, terus kemudian ditawarkan. Dan ada yang lebih aneh lagi itu biasanya misalkan gue lagi ada bayangan ya nih, gue pengen punya yang kayak gini nih gitu, terus tahu ada aja yang datang terus maksudnya tanpa nawarin gue. Iya, tanpa ada lu pengen kayak gini, pengen iya, benda ini. Jadi cuman gue batin gitu loh. Tiba-tiba ada yang datang iya. Gitu. Iya, tanpa ada lu calling siapa-siapa gitu. Iya, siapa kagak, terus atau ada nawarin besok gitu. Terus dan itu biasanya kadang-kadang tuh harganya apa ya, kalau kita bilangnya mahar ya. Di maharnya tuh di ini justru di luar ini kita nih, di luar ini kita. Jadi maksudnya lu boleh punya barang lebih ini murah banget gitu loh. Jadi ada mahar tapi maksudnya enggak yang seperti dibayar orang-orang harus harganya mahal atau enggak. Jadi kan ada cuma ikhlasnya atau gimana, kadang ada gitu. Dan itu dia ngasih gitu sih. Iya, jadi ini ada nih segini aja lah gitu. Gitu. Terus emang ini murah lah itu ya. Emang ini buat lu deh gitu. Emang nih ada yang nih emang kayak seolah-olah itu emang harus sudah harus sudah dikasih ke gue lah intinya gitu. Iya. Ada yang gitu. Nah itu kan udah udah di satu bagian rumah gua tuh emang gua khususkan untuk itu kan. Jadi satu kamar khusus tuh gimana? Sudut khusus? Satu kamar khusus ya. Jadi ada satu sudut khusus gitu yang gua fokuskan untuk itu. Nggak terlalu banyak sih, tapi cuman ya cukup lah untuk ini. Nah itu biasanya bendanya apa aja kalau boleh tahu? Wah macam-macam bro. Jadi senjata kah? Iya, ada senjata, ada temuan, ada patung, ada jadi ada dari berbagai era gitu. Ya tentunya ada keris dan gitu-gitu, mangrove, macam-macam lah pokoknya. Terus ada lagi material-material dari meteorit segala macam. Jadi ada yang memang ada yang benda lama, ada yang benda baru. Benda baru itu maksudnya gini, pusaka-pusaka itu memang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu, misalnya seperti itu tuh ada. Atau ada juga tujuan tertentu ini maksudnya yang jadi, paranormal apa ya? Iya, untuk hal-hal yang kayak gitulah. Pokoknya misalkan memang istilahnya memang dia dibentuk sedemikian rupa sehingga dia mempunyai fungsi tersendiri gitu lah. Misalnya untuk apa ya, pokoknya macam-macam lah. Dan itu dari ada pula yang memang istilahnya dari era-era tertentu gitu ya. Jadi ada temuan-temuan dari mana. Fungsinya lu pakai nggak? Agak bro. Enggak bro. Oh enggak ya? Enggak, itu cuman ini aja sih. Karena kan ya kebetulan karena gue ya tadi ya, karena gue riset ya mungkin ya dulu ya gue ngumpulin itu kan dikit-dikit tuh. Karena emang tujuan lu ngumpulin buat apa? Ya itu sih ya, faktor pertama adalah estetika. Gue juga nggak cuman asal gue kumpulin, kadang ya gue lihat dulu kalau bentuk secara secara keindahan ya. Jadi gue nggak melihat ada aspek lain. Kalaupun ada aspek-aspek lain yang istilahnya terkait sama
supranatural ada isian gitu tuh, ya. itu bonus loh. Oh, iya. Bonus bro. Takutnya nggak lu fungsikan terus dia marah gitu. Enggak, ya. Karena nah ntar ada ceritanya sendiri gitu. Iya. Terus jadi udah ngumpulin ya banyak pusaka. Terus udah dikumpulkan. Nah itu gua jadikan satu ruang, dan itu sebenarnya banyak yang menarik nih, cerita-cerita menarik sih sebenarnya dari awal-awal gua ngumpulin. Misalkan contoh satu gini. Waktu itu ada satu benda ya baru datang nih. Datang dari Jawa Timur lah itu. Itu jadi, sebelumnya lu dapat ini dulu bayangan batin enggak? Iya, jadi kayak oh nih gue pengen ini. Oke. Terus ada, nah terus dia dikirim via pos bro. Ya pokoknya kayak gitu lah, gue anggap sebagai pos. Enggak ada awalnya bro, ini gue ngirim ini enggak ada gitu. Oh ya enggak, tetap menawarkan gitu. Oh, nawarin dulu. Mas ada yang kayak gini nih mas, ini kayak yang gue cari nih anjir gitu. Apa mungkin kayak Facebook juga bro. Langsung denger apa yang gua denger, apa yang kita mau langsung iklan. Apa yang lu bayang langsung keluar langsung keluar iklan. Ini kan barusan kita ngalamin, kita tuh butuh laundry kita lagi di kamar nih. Kita butuh laundry terus ngomong-ngomong laundry. Tahu-tahu di Facebook dia muncul laundry. Jangan kayak gitu bro. Nah itu dia kayak batin. Kalau Facebook teorinya kan dia bisa denger lah. Oke, di unboxing dari kardus ya. Terus lu pegang anget. Ya memang logikanya mungkin ya dia di mobil mungkin terkena sinar apa. Tapi setelah nyampe lu ada jeda berapa lama sebelum di unboxing? Lama bro. Itu jadi terus lu simpen di sudut itu kan. Ya, jadi biasanya kan ya tadi barang-barang itu kan selalu gua taruh tuh, jadi nggak langsung gua buka biasanya. Berapa hari tuh? Enggak. Cuman bentar kok, dia sampai jam berapa gitu gue lupa. Pokoknya seingat gue tuh gue buka itu malam lah intinya. Baru bongkar lah gitu. Ya beberapa jam ya. Nah itu keluar hawa anget tuh, panas lah pokoknya. Cenderungnya sih panas sih sebenarnya, bukan anget. Kalau anget kan nih kayak lu pegang, tapi ini kan anget. Kalau panas kan lu pasti yo gitu. Jadi ini kayak apa sih, kayak ini kayak lu di open lah bro. Kalau lu mau ngangetin makanan gitu. Tapi masih bisa dipegang. Masih bisa. Tapi cuma kerasa kayak abis diangetin lagi. Dan yang diangetin gitu. Udah tuh gue langsung ini bikinnya gue. Nah terus gue kan nggak tahu bro ya, maksudnya gue bukan perasaan gue doang, sesuatu tuh itu ada aromanya bro, kayak itu kan besi ya harusnya. Iya besi, jadi ada aroma. Tahu meteorit dari mana? Kan yang apa namanya yang jual ke gua kan bilang. Dan terus dari ciri fisiknya ada ciri-ciri tertentu yang gua bilang tadi. Jadi adalah nanti kalau di metalurgi itu ada ininya, ada ciri-ciri bahan gitu ya. Karena kan kebetulan gue belajar di situ tuh apa namanya itu jadi mata kuliah awal tuh belajar. Itu panjangnya segimana? Gini bro, lumayan bro, gede bro. Biasanya buat kuda atau apa? Enggak, itu memang dipakai kalau itu kan buat ajimat ya. Kalau orang-orang dulu bentuknya tuh segini, kalau yang rata-rata ya. Kecil itu banyak dijual di mana-mana kok, itu di kayak tempat-tempat yang antik tuh banyak. Nah, buat dikip aja. Nah, ini malah gede. Besar, memang nggak tahu bentukannya buat apa. Yang jelas ada ukirannya segala macam, sangat detail. Nah itu kemudian ya udah tuh gue mikir udah dah, wah ini biasa mungkin anget, dan terus ada seperti bau wangi bro, bau kayak bukan bau logam atau bau batu gitu ya? Bukan. Nah itu gue berpikir waktu itu gue selalu gue balikan ke nalar dulu deh, mungkin dikasih wangi ya apa minyak misik ya istilahnya, biar dia tetap wangi lah nih. Mungkin gue berpikir walaupun mungkin ada dikit-dikit bau seperti itu. Nah, cuman pas gue cek kok kering ya gitu, tapi ya mungkin besinya meresap atau apa gitu. Nah itu udah tuh gue abaikan kan, yaudah. Terus kemudian kan gue simpen nih, gue taruh lah sebelum di display kan, biasanya kan ada tempat gue naruh. Udah nih, nah terus saat itu gue kan istirahat, terus udah tuh gue nonton nih sama istri gue di nonton TV gitu. Nah terus biasa kan gue kalau lagi kosong kerjaan atau apa gitu, gue nonton film bareng nih, jadi gue muter-muter film lama. Nah waktu itu yang gue puter itu adalah Conjuring bro. Itu yang gue kan sama istri gue Conjuring pertama nih. Gue pecinta horor bro. Jadi
gue sama istri gue lagi gitu nonton. Itu lucu bro, lucu banget jadi lu nonton ya ini gue nonton nih. Jadi posisinya gini nih, gue kan sofa nih kayak gini nih, ini kayak kita nonton gini TV. Terus TV-nya di depan ya jarak sekitar ada 1,5 meter lah, ada jeda gitu. Nah di atas TV itu ada rak bro, ada rak ini ya ambalan istilahnya. Ambalan itu isinya tuh ini home decor lah biasalah, yang kalau kita ada patung-patung yang kekinian gitulah gitu kan. Di rumah gue itu ditaruh di atas ada ada jam terus apa gitu yang pernah kecil gitu kan. Nah udah tuh gue nonton sama istri gue lupa inget kalau nggak salah part bagian gue lupa inget tuh. Jadi kalau nggak salah pas si setannya mau muncul gitu tuh gitu. Itu iya benar. Jadi pas dia adegan itu dia kan mau keluar ya gitu ya. Terus kan kita lagi tegang. Dia lumayan gak sih? Lagi pas jump scare. Pas lagi mau jump scare itu rontok bro. Si ambalan rontok bro. Untung nggak nimpa TV gue. Dia jatuh buat gitu nyerosok niban meja tamu bro. Untungnya dari kayu. Bocel. Jatuh semua kan gitu. Patung-patung semua hancur semua bro. Nah terus ya. udah tuh satu kan, terus bro istri gue langsung matiin, panik bersih. Tapi kita selalu berusaha nggak panik karena gini ambalan itu kan bisa ada beberapa level. Dia satu level gitu loh. Ya jadi kayak sama si ambalannya. Jadi ambalannya tuh kayak nyerasa. Jadi ini tuh gini gerak gitu lah. Oh gitu. Iya. Gitu kan. Sikunya itu gerak gitu. Nah, dia kan jatuh semua dan nibannya untungnya niban. Tapi kan ya kaget lah. Itu lagi jump scare-nya terus gitu. Gue takut kan. Dan nih. Ya, tapi bini gue berusaha tenang tuh. Diberesin pecahannya TV-nya dimatiin dulu terus kita bersihin. Terus gitu. Nah, yang gue lakukan saat itu cuma satu. Gue ngecek konstruksinya. Kan kebuka bro, mengep gitu loh. Si ambalannya itu, sikunya ya. Iya sikunya nih. Kalau kita lihat sikunya kan buka. Oke, masuk akal. Satu itu. Terus gue mikir kebuka pasti ada penyebabnya bro. Terus akhirnya gue bilang sama bini gue, dia kan nanya, ini kenapa ya? Wah ini kebuka nih. Gitu. Oh tapi ini Hani kebuka karena apa gitu kan, ditanya kan gitu. Terus gue bilang mungkin sebelah kan lagi ada pembuatan lagi renovasi rumah. Tapi itu malam bro. Terus gue bilang tapi kan renovasinya malam pagi sampai sore dan ini udah malam gitu. Terus gue mikir terus gitu ya, terus kenapa gitu dalam pikiran gue gini, kalaupun ya ini gue paksa nih, akhirnya gue maksa mikir kan, kalaupun itu ternyata orang renovasi ya misalkan ya lu logikanya gini deh, lu benerin, emang dia sih gedok-gedok tembok waktu itu, kedengeran tembok tuh kedengeran, oke lah dia lagi bongkar seluruh rumahnya kan, mau bikin renov itu ya kedengeran di gue, oke lah itu mungkin masuk akalnya, getarannya itu menyebabkan ini yang kendor, bisa jadi. Tapi kenapa pas momen itu, dan itu kan sudah selang berapa jam lah, mungkin itu mungkin lah gitu. Audio lu kegedean, maksudnya gede, audio lu gede, pakai home theater, ada subwoofer. Waduh bro, itu TV 55 biasa, gitu, itu 55 biasa, dan gue cenderung biasanya karena karena gue kan kadang kalau nonton itu ya. TV lu ditempel ke tembok atau di bawah? Di meja biasa, di meja TV. Kalau ada meja TV kan, itu ada jeda gitu. Jadi kalau soal rambatan audio mungkin enggak sih, karena itu gue kasih volumenya juga volume standar sih bro. Maksudnya 10-12 lah masih oke lah, karena biar nggak terlalu noise juga gitu. Nah cuman gue sampai malam itu tuh gue terus sambil bersihin ya terus. Nah cuman gue akhirnya punya dugaan gini, akhirnya gue punya korelasi, apakah dia masuk, benda gue masuk ini terus akhirnya berdampak terhadap ya itu tadi. Dan karena pas gue perhatian pecahannya itu yang pada jatuh kan, itu tuh istilahnya pajangan porselin semua ya, patung-patung ya. Pecah ya? Iya
pecah, hancur gitulah, pokoknya terbelah-belah. Nah itu gue lihat tuh, gue sempat ada kepikiran, ini mungkin nggak ya? Mungkin ya kalau ekstrim-ekstrimnya kita bayar pembayangan fantasi, wah mungkin yang tadi dikirim itu ada something di situ yang dia nggak suka mungkin dengan adanya, atau dia pengen dipajang di situ. Oh kalau dipajang nggak sih. Cuman kalau feeling gue saat itu jeleknya gitu yang di sini nih, gue bacanya dia nggak suka karena mungkin di situ rame juga, tapi ini dia hidup ya mungkin ya, yang dipatung-patung itu pada patung-patung kekinian. Biasanya nggak kekinian, mungkin itu patung baru juga, tapi itu yang lu beli lah. Jadi kayak apa sih model-model ini loh bro, patung-patung inian apa kecil-kecil gitu. Iya, jadi kayak ada patung kucing, kan yang beli istri gua tuh. Yang lucu-lucu ya? Lucu-lucu tapi lebih ke vintage gitu. Vintage ya. Setelah kabar itu pecah semua bro. Ada yang kayak gitu, terus ada karusel segala macam tuh hancur semua. Dan gue mikir, ini kayaknya bentrok nih. Itu yang ada di pikiran gue, tapi gue ya itu tadi sekali lagi gue berusaha merasionalkan dulu lah gitu. Jadi jangan langsung asal dihujat gitu, berat dah. Oke. Nah udah tuh, terus kemudian akhirnya kan udah tuh, mungkin ini akhirnya gue berusaha akhirnya pakai metode yang satu lagi. Berarti kalau ada unsur yang kayak gitu, gue harus menenangkan dulu ini gitu. Nah makanya kan gini, kalau di pusaka itu kan ada istilah kan pusaka tindih bro. Nah itu ada pusaka tindih. Ya itu jadi itu pusaka untuk menetralkan sebenarnya. Jadi itu biasanya itu pusaka-pusaka yang lebih tua ya. Jadi biasa diambil dari menenangkan dia. Santai bro. Gitu. Ya, jadi itu pusaka-pusaka yang dari era Kabudan. Biasanya bentuknya itu malah sederhana, bahkan mungkin simple. Ya, mungkin sederhana dan tidak rumit, dan kadang itu namanya benda-benda Kabudan ya. Kalau di kalangan teman-teman pusaka itu. Lu ada? Ada, itu gue lumayan banyak kan gitu. Nah itu akhirnya gue posisinya gue rubah bro. Akhirnya gue geser si nakal ini. Gue geser aja lah, gue bilang, terus udahlah gitu ya, taruh udah nggak ada apa-apa kan gitu. Terus ya harapannya setelah itu agak adem tuh bro, jadi nggak pas gue pegang lagi tuh, udah agak adem gitu. Udahlah dingin gitu. Lah ya, dingin dah gitu. Nah udah tuh satu. Nah terus kan ada berapa lagi tuh, ada berapa kejadian sering. Nah terus kemudian yang apa namanya yang menarik kan gini, itu kan kemudian ruang pusaka itu kan gue pindah ya. Akhirnya gue pindah ke satu ruang lagi tuh, jadi supaya lebih inilah, supaya lebih private ya, karena kan di rumah gue itu kan ini kami tinggal berdua, gue sama istri gue doang ya, plus kucing-kucing. Waktu itu kucing gue banyak dulu. Jadi ada area yang memang yang trafficnya kalau ada tetangga datang atau ada teman gue datang masuknya ke situ. Jadi ada traffic nih gitu. Nah cuman tadinya di sudut tertentu itu. Nah kemudian gue pindah nih ke tempat yang mungkin lebih private lah. Itu di separuh di ruangan kerja gue tuh. Jadi ada satu area yang itu gue taruh semua di situ. Jadi udah gue susun, gue susun sesuai dengan ini ya bro ya. Maksudnya sesuai dengan dalam tanda petik hierarkinya lah gitu. Kan ada ya senanya gimana. Nah itu udah. Nah itu ada satu insiden lagi, yang ini saksinya banyak kalau yang ini. Jadi gini nih, pada saat itu kan karena kan rumah gue itu kan nyatu sama studio ya, yang itu yang di Cibubur itu. Jadi sehingga ada berapa kali ada kunjungan bro, kunjungan industri lah sebutnya gitu. Kunjungan industri ya, kunjungan resmi nih. Iya itu kunjungan resmi. Maksudnya skala-skala kecil lah. Iya. Biasanya itu dari mana? Guru SMK lah. Guru SMK. Satu ini adalah satu, dia bawa minibus gitulah, misalnya ke situ ngobrol-ngobrol segala macam. Nah pada saat itu ada satu rombongan. Sorry ya, gue nggak sebutin nama SMK-nya, ntar jadi nggak enak. Jadi ini satu perangkat sekolah lah gitu, kepala sekolah segala macam datang ngobrol-ngobrol. Biasalah gitu, MOU udah apa-apalah kan namanya itu. Ada project itu? Enggak, itu emang program bro. Program. Jadi program kunjungan ke industri. Master. Kunjungan ke industri itu jadi kayak gini. Sekarang kan setiap sekolah vokasi itu kan kayak wajib ya untuk punya mitra industri. Nah sebelum kasarannya sebelum kawin kan pendekatan dulu bro. Nah nanti itu diwajibkan harus bermitra dengan cara kita
kerjasama misalnya sama kampus, sama sekolah kayak gitu-gitu. Nah itu datang deh tuh serombongan, oke kita biasalah makan dulu segala macam. Sampai kemudian ada satu guru yang minta izin, dia kan ngeliat tuh di situ. Benda-benda lo? Iya, dari jauh kan, padahal itu kan di kamar itu tuh dia kayaknya dia ngeliat gitu, Mas itu apa yang di situ tuh bagus-bagus Mas kayaknya, itu kayak ada keris ya. Oh iya itu, ini doang. Gue bilangnya pajangan bro, itu pajangan. Bukan koleksi gitu? Bukan, pajangan doang kok. Gitu. Mas izin Mas, boleh di videoin nggak gitu? Nah terus gue bilang, ya udah nggak apa-apa gitu, cuman itu doang gitu. Oh, nah dia waktu itu kan ramean tuh ke situ kan, ada berapa guru di situ. Di videoin bro. Ke ruangan kerja lu? Iya, ke ruangan kerja gue, terus dari tempat ruangan meeting itu dia pindah, terus dia ngevideoin. Yang videoin sendiri? Iya ada sendiri, tapi kan ada guru-guru yang lain juga di situ juga lagi foto-foto yang lain. Yang satu tuh median udah nih, udah kan, terus selesai ngobrol-ngobrol, terus mereka izin pulang karena kan sekolahnya nggak jauh dari komplek gua tuh bro, agak ke arah timur dikit lah dari Cibubur gitu. Udah mereka izin pulang, terus berapa menit kemudian si guru itu nelpon gua bro, dengan ada panik. Mas Alfi, itu tadi itu yang saya apa ya namanya yang saya foto tadi itu apa sih sebenarnya gitu? Itu maksudnya gimana Bu? Iya, itu ibu-ibu. Ibu-ibu. Nah terus udah kan, gue bilang gini, maksudnya gimana Bu gitu? Ya itu pajangan Bu, ya koleksi saya gitu kayak gini. Iya nih Mas gitu. Ini kok ada suara gamelannya? Gue kaget langsung, anjing. Gue kaget tuh. Gamelan gimana gitu? Di videonya itu? Iya, dia cerita. Terus Anggi bilang, iya nih barusan gitu. Jadi nih, ini masih pada di mobil nih, belum sampai gitu. Dia lagi gitu. Ini kan, ini saya muter nih. Tadi tuh yang saya videoin, terus apa namanya, yang saya videoin, terus habis itu apa namanya, saya putar di mobil gitu. Terus kok ada suara gamelannya Mas gitu. Terus ini satu mobil pada takut, terus katanya suruh nutup udah gitu. Ini saya makanya Mas Alfi itu apaan gitu. Ya saya nggak tahu Mbak. Coba yang kayak apa sih gitu. Terus kan gue minta suruh ngirim kan. Udah sisin deh kirim gitu. Enggak, sudah dihapus tadi disuruh karena panik semua. Gitu. Ini suruh dia menyebutkan apa salah satu nama guru yang inisialnya A gitu. Ini si Pak A ini minta suruh langsung dihapus saja katanya ini bahaya gitu-gitu kan, takutnya udah perjalanan jadi ngerinya kenapa-napa kan. Terus masih ingat nggak bendanya yang mana gitu? Itu loh Mas yang, nah dia mendeskripsikan dekat, gue tahu itu. Terus gue bilang, oh itu apa namanya, itu dari Mojokerto, gue bilang gitu. Itu semacam buat tempat apa benda untuk ritual gitu, untuk upacara gitu. Jadi apa itu kotak itu atau bukan pataka sih bro, jadi bentuknya hampir sama kayak tombak kecil gitu, tapi bentuknya tuh segini. Itu ada jadi memang buat ini untuk apa namanya, buat ritual tertentu gitu loh. Jadi kayak kan biasanya sering ada yang ditaruh di apa terus disajikan gitu. Jadi ritualnya itu ada gamelan. Jadi maksudnya biasanya kalau secara ritual ya, kalau secara ritual sendiri benda ini tuh biasanya dipakai untuk apa sih istilahnya, untuk mengkonsentrasikan energi atau apa gitu loh. Jadi boleh dibilang ini untuk media bro, intinya begitu. Wah gue nangkep, oh iya. Itu gue bilang, udah Bu nggak apa Bu. Emang tadi dengernya apa? Gue tanya, yakin Bu beneran? Iya, soalnya ini satu mobil Mas, denger Mas, makanya suruh ngapus gitu. Suara gamelannya berarti gede banget maksudnya? Iya, nggak hawar-hawar atau apa? Terus gue yakin Bu itu bukan angin, suara apa? Padahal pas saat recording nggak ada suara itu. Nggak ada, orang itu suara itu kan di tempat kerja, sepi. Lagi pada sebagian lagi pada di meja meeting, terus dia ke situ, dia kosong, blank sama sekali suaranya, nggak ada. Terus gue bilang, suaranya gimana Bu? Maksudnya gamelannya gimana? Iya itu kayak ini Mas, kayak gending-gending Jawa gitu. Terus makanya tuh tadi saya nanya itu ada yang lagi main gending atau apa? Kan nggak ada, tadi kita tahu kosong, makanya saya suruh ngapus gitu semua pak. Udah kan? Nah udah tuh singkat cerita berapa kalau nggak salah
besoknya atau lusanya lah tuh, gue lupa. Terus kan gue ada acara itu tuh peresmian di situ tuh, apa namanya istilahnya, MOU bersama. Jadi dari kementerian ada yang ke situ segala macam lah, biasalah. Itu kan program SMKPK tuh sekarang tuh, produk unggulan lah gitu ya. Gue ke sana, terus gue langsung ngobrol tuh sama gitu. Itu kemarin kenapa sih? Coba duduk perkaranya, cerita dia langsung. Nah di situ ada berapa guru dalam tanda petik. Dia bilang yang ada berapa yang dan tentunya bisa lihat gitu ya. Iya mas, itu sebenarnya saya sudah ngasih tahu yang bagian itu nggak usah difoto gitu. Jadi pas foto apa direkam? Banyak kan, kan orang kan yang masuk situ kan ada yang moto, ada yang record, ada yang apa gitu. Terus dia bilang jangan difoto yang sebelah situ. Nah kan saya juga nggak enak, Mas Alfi lagi di depan kan, gue kan masih di situ, gue nggak tahu. Oh gitu ya, iya. Terus si Pak Guru ini ngomong gitu, saya juga tadi sekilas Mas Alfi itu kayak ada anak kecil di situ. Kaget dia bilang gitu. Cuman dia cerita, dia bilang, nah kan saya juga nggak enak Mas Alfi, soalnya kan lagi pada ya kan ada sekolah juga kan. Oh gitu ya, iya. Terus gue cuman gitu bro. Oh gitu ya, oh gitu ya. Gue tanggapin gitu. Gue ketawa itu. Dia mendeskripsikan nggak anak kecilnya kayak gimana? Jadi dia hanya cuman bilang anak kecilnya itu cewek, dia duduk di dekat ini, di dekat apa? Di dekat meja kerja gua gitu. Dia bilang, makanya dia itu disangkain siapa, tapi dia kan nggak ini ya, maksudnya nggak terlalu apa? Jadi dia tahu itu bukan manusia gitu. Itu benda halus lah gitu. Tapi dia nggak peduliin. Iya, dia nggak pedulin. Cuman dia bilangin hati-hati kalau motret kayak apa, kalau ada video, karena yang masuk di ruangan itu kan ada berapa orang moto kayak gitu. Dan itu ya gue udah bilang waktu itu, oh terus oh ya gimana, ya udah. Terus saya abaikan mas gitu, tapi ada tuh ya istilahnya berkelebat lah. Berapa kali dia ngeliat ke arah luar pintu ruangan itu, ada yang berkelebat berapa kali, ada yang kayak lewat gitu. Dan itu anak kecil, dia bilang, wah gue ngakak tuh, gue bilang anjir gitu. Wah, oh yaudah nggak apa-apa mas, tapi nggak dinakalin kan, gue gituin aja mungkin gitu. Oh iya nggak mas gitu. Udah tuh. Nah kan itu kan apa, kan gue tampung ya jadi cerita seperti itu ya, maksudnya ada terus ada beberapa insiden yang apa namanya, itu selalu gue tandain sih bro, tiap kali ada benda baru masuk biasanya. Iya, jadi macam-macam tuh. Jadi setiap benda yang lu simpan itu, iya, itu masing-masing ada ceritanya ya? Ada ceritanya masing-masing. Terus ada waktu itu bini gue juga sempet shifting bro dia. Jadi shifting tempat. Jadi dia merasa itu bini lu mendengar itu nggak udah ini buang aja, kasih ke orang itu enggak? Dia nggak sih, dia asik-asik aja sih kalau dia. Karena kan kamar tidur kita kan di belakang tuh, agak pisah sama rumah, jadi di kayak pavilion gitu, agak arah ke belakang, terus ada kayak ada taman kebun gitu, kayak gini lah pokoknya. Terus dia juga pernah bilang, oh pas dia di situ experience-nya dia cuma bilang itu kayak di shifting, kayak di separuh tempatnya di mana, separuh di mana gitu. Jadi dia juga bilang dia ngalamin hal yang sama. Dan terus kan gua kan, kalau gua tuh punya metode gini bro, gua bukan tipikal yang pakai satu narasumber dan orang yang kenal, enggak. Justru gua tuh selalu menanyakan ke orang-orang yang saling nggak kenal gitu ya. Maksudnya experience-nya apa dan yang terjadi pada satu subjek tertentu itu ya. Dan ketika itu pengalaman empiriknya sama, itu berarti oh iya memang ada kemungkinan itu yang pengen disampaikan gitu. Gua ngeliatnya begitu sih. Kalau gua kemarin ngeliatnya oh ini kayak gini nih gitu. Nah, menurut lu setelah kejadian itu apa yang ingin disampaikan dari pusaka itu? Yang gue tangkap gini sih, karena kan itu ada beberapa. Lu kalau udah nonton Annabelle yang itu tuh, yang apa sih judulnya, Going Home atau apa ya, yang gue nggak nonton film-film horor masalahnya guys. Jadi itu kan si Conjuring itu kan cerita tentang itu tuh, si Lauren, keluarga Lauren ya. Itu kan dari kisah nyata. Si Lauren itu kan apa namanya, kolektor sebenarnya. Dia mau koleksi benda-benda yang diamond lah istilahnya, benda-benda yang dikutuk gitu loh. Dia taruh itu terus berisi lah ya. Jadi diamankan sebenarnya sih gitu untuk tujuan tertentu. Nah sebenarnya nih konsep tempat gue juga begitu sebenarnya.
Jadi emang benda-benda yang ada sebagian memang yang dalam tanda petik diamankan gitu ya. Kayak satu tuh gue ada waktu itu sempat dapat kiriman, akhirnya itu gue bayarin tuh, akhirnya tuh tak maharin. Itu bentuknya itu pisau batu bro. Pisau batu Tapi ujung enggak, batunya bentuknya pisau terus ditanam ke perunggu bro. Misalkan itu terus kan kita bisa mempelajari gayanya ini. Soalnya ya itu tadi gue bilang gitu, alhamdulillah karena gue punya basic latar pendidikan gue kan dulu gue di seni rupa ya, jadi juga belajar itu sejarah seni rupa barat timur segala macam, terus belajar banyak hal lah ya kayak gitu-gitu. Nah itu yang bantu gue untuk jadi nggak mudah percaya nih gitu, makanya ada istilah barang baru barang lama itu gue juga harus gue ini kan juga gitu. Gue bilang nih kayaknya oke ini otentik atau tidak gitu, kita bisa lihat darinya. Karena itu banyak bro, banyak hal-hal yang kayak gitu. Misalkan ketika gue malam-malam gue ngelembur kerja segala macam, terus tiba-tiba ada bau wangi-wangian terus kayak gitu, itu udah menjadi hal biasa sih. Terus kayak tapi lu nggak menyaksikan ada penampakan seperti yang gue ya kalau sekilas dua kilas ya, maksudnya kalau seperti misalkan nyaris seperti orang duduk kayak gitu-gitu mah itu sering gitu loh. Cuman kan gue gini bro, gue selalu berpikirnya gini, kayak yang gue bilang metode gue mungkin agak berbeda karena gue gambar bro. Iya. Ya jadi mungkin kalau orang tuh harus melihat dalam arti kata fisik, lihat gitu. Tapi kalau gue enggak, jadi kalau gue emang maksud gue mau vibrasi mendetek mereka tuh dengan lebih ketataran ke real, dan itu malah lu lebih canggih, berarti ini lu mendokumentasikan dalam bentuk visual. Gue gambar kan ya. Dan kemudian istri gue juga sama gitu. Jadi dia kan juga sama nih, juga agak rada-rada juga lah gitu. Nah, jadi setiap setiap eksperimen istri gue juga kadang tuh kan gue record apa nih sebenarnya yang ditangkap, dan tuh kadang-kadang sama gitu. Oh dia menangkap ini, jadi kita udah punya frekuensi bahwa kadang tempat kita sering dikunjungi dalam tanda petik kayak gitu. Ya kayak gitu. Tapi ada satu pertanyaan waktu itu gitu, kok lo ini sih udah seneng-seneng cuman di bidang misalkan udah usaha lo udah dianimasi segala macem yang ya kita tahu ya bro jauh dari kayak begituan ya, klinik-klinikan kayak gitu. Ujuk-ujuk lo kok masuk gini, gue bukannya masuk bro, gue bilangnya urusan gue bukan soal niat mau masuk kayak gini gitu. Atau kalau orang kan diniatin sampai belajar segala macam, kalau gue mah kagak lah. Kalau gue mengalami dari kecil ya, lu mau nggak mau kan terus istilahnya udah nyampur di kehidupan sehari-hari gue gitu. Jadi kan juga bingung gitu. Jadi kayak dibilang ini mau lu nafikan juga ya, gue udah pernah gitu, udah nggak gue pikirin. Bahkan sampai sekarang pun kadang ya udahlah, ada aja kagak-kagak gitu. Kalaupun kita kena apes nih ya, misalnya gue berapa kali gue jatuh terus gue berapa kali kecelakaan, ya udah terima aja gitu. Kalau gue sekarang bahkan yang ini gue punya rumah satu lagi gitu di Jogja itu, di sana di dekat pantai selatan tuh di Gunung Kidul. Itu lebih parah bro. Jadi itu, tapi gue menanggapi itu kadang sekarang kira jadi ya udahlah gitu, karena hal-hal bagi gue sekarang gini bro, istilahnya ada atau tidak ada atau gimana pun juga prinsip gue cuma gini, selama itu tidak masuk ke ranah ya kita ya, maksudnya sampai akhirnya harmful kita, menyakiti, betul. Itu sih nggak masalah bro. Kalaupun ya kalau jahil ya, misalkan ada yang jahil gitu, atau ya biasa aja. Nah terus kan kadang gue akhirnya gue sekarang udah sampai gue membuat database bro. Makanya kan di Kampung Monster itu mungkin gue bilang nih, satu-satunya studio yang punya tempat riset tentang mitologi bro. Jadi itu gue database, artinya bahwa itu bisa diklasifikasikan, ini fenomena alamkah atau ada fenomena yang lebih ke objek ya, figur ya, atau apa gitu. Jadi setiap ada kejadian atau tadi spiritual experience itu kita juga harus lihat ini sebenarnya apa sih gitu. Kayak misalnya kayak portal segala macam itu ya lu boleh lihat lu boleh itu dan nanti tanya sama banyak orang. Itu sepanjang pantai selatan
Jogja itu kayak gituan semua. Jadi itu dan itu yo kita terima tidak menerima ketika ngalamin ya, wah ya udahlah gitu. Dan bahkan kemarin ada satu nih tetangga gue nih lucu dia. Jadi itu lucu banget nih. Jadi gue sudah ada suspek bahwa ada satu tempat nih yang dalam tanda petik ya, gue suspek bahwa itu sebenarnya adalah portal bro. Nah, portal menuju ke samping lah ya, gue nggak tahu lah gue itu. Jadi itu mungkin teman-teman yang tahu daerah Tepus, Gunung Kidul tuh udah arah pantai dekat itu. Nah, tetangga gue ini kan, gue kan ceritain ini gue kan baru pindah bro. Setelah rumah gue beres itu gue dari Jakarta terus gue pindah Cibubur, gue baru pindah ke Jogja nih ceritanya karena gue tugas di Jogja kan sekarang. Jadi pas gue pindah itu dia cerita sama gue kemarin tuh abis selamatan, Mas gini. Jadi menarik nih ceritanya. Jadi dia bilang waktu itu dia kan lagi main ke kotanya sini adalah di Wonosari bro. Nah itu kota kabupaten lah. Nah kan dia dipesanin istrinya suruh beli apa, kalau di Jakarta nggak ada ya kayak olive chicken, rocket chicken kayak gitu lah pokoknya makanan yang kayak fried chicken ya, gitu. Kayak fried chicken banyak nih kayak Sabana. Oh, ya kayak gitu. Nah, jangan dititipin tuh. Kan logikanya gini, Bro. Kan jam 9 tutup dong biasanya. Jam malam. Ya, dia udah malam nih pas. Nah, itu kan sebelum jam 9 dong, dia beli. Ingat, dia udah beli buat anaknya, terus dia cabut bawa mobilnya lewat. Jauh tuh. Jauh, Bro. Kalau dari desa gue ke kota kabupaten tuh paling nggak tuh 1 jam, Bro. Beli ayam doang 1 jam. Enggak kan, dia lagi ada lewat di situ gitu, maksudnya lagi titip udah kan. Oh titip. Ya balik gitu, jeret gitu, terus lucu nih. Jadi dia lewat ke tempat suspek gue tadi ya, yang udah gue duga itu. Terus dia bilang sama gue, iya Mas Alfi, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya berhenti di situ jebret. Karena apa? Saya lihat di situ ada orang berhentiin saya kan. Apa ini suspek yang dimaksud rumah atau apa? Enggak, itu kawasan. Hutan. Okay. Jadi kayak jalur gitu, itu hutan jati sama bukit-bukit besar. Jalan pulang ya. Iya. Nah terus ada orang. Kan malam tuh ya. Terus dia kayak ada orang, misalkan tuh kan mau minta tolong gitu kan. Nah terus dia itu matiin mobil, minggir kan, itu masih ada lampu dikit ya. Nah dia tuh kayak dia bilang sama gue, tapi saya bingung Mas, pas saya keluar itu suasana jadi sore, jadi terang dan itu cuman dia nggak ngeh. Harusnya jam 9 malam itu. Iya, atau jam 10 ya kan, sebelum tempat fried chicken itu tutup bro. Berarti kan sebelum jam 9 dong. Ya kan, berarti kan udah malam dong. Tapi pas dia keluar itu jadi sore bro. Cuman dia itu kayak gimana cerita, dia tuh kayak nggak ngeh kalau itu sore gitu. Ini kayak antara maghrib lah, maghrib ke sore masih terang. Nah, padahal sebelumnya waktu dia belum berhenti malam itu dia udah bilang itu udah malam Mas Alfi. Kan nggak mungkin lah namanya ke rocket chicken itu sampai tengah malam, nggak mungkin, malam. Dan sudah jeret dia ngikutin orang itu, tuh ditanya ada apa gitu. Oh nih ini ada yang mau ketemu, dia bilang gitu kan. Ditaruhin dia tuh ke sana. Terus diajak naik ke atas bukit bro. Mobilnya kan tinggal tuh. Terus dia keluar, terus gue tanya, ajakin Mas itu tinggal. Lah iya, orang itu masih terang, dia rasa aman. Terus dia minta tolong? Iya, dia minta tolong, dia disuruh ngikut orang itu. Nah pas nggak diomongin dia minta tolong apa? Enggak, pokoknya Mas tolong ke atas gitu. Nah cuman dia jadi kayak mungkin kayak orang terhipnotis atau apa gitu. Kalau gue lihat ikut aja. Iya, karena orangnya tampaknya katanya baik-baik, biasa cowok gitu kan. Terus nah itu biasa tapi cuman dia merasa agak janggal karena pakaiannya itu kalau dibilang ini kok kayak istilahnya kayak zaman dulu gitu. Tapi kan memang orang-orang di situ masih ada yang pakai kayak gitu. Jadi dia masih mikir mungkin orang yang teladan gitu ya. Terus udah nih naik. Nah sampai situ dia mulai agak sedikit ngeh gitu ya. Jadi ketika dia melihat di situ tuh kayak perkampungan bro. Di atas bukit apa di bawah bukit? Jadi kan kalau bukit di Gunung Kidul begini.
Nah, di balik itu ada balik bukit itu ada perkampungan. Nah, dia bingung tuh. Ini kampung ya kan dia orang situ, mana? Dia orang itu, bro. Tapi sekali lagi dia tuh udah kayak dia lupa atau gimana pokoknya dia udah di sini Mas. Nah, dia cerita ke gue itu yang masih dia ingat adalah suasananya tuh pokoknya udah perpan gitu, udah maghrib lah, transisi. Terus rumah-rumahnya itu yang dia masih ingat rumah-rumah ini bro, bilik gitu loh yang kayu tradisional ya gitu. Jadi cuman dia tidak merasa agak aneh itu, nggak, cuman kayak merasa kok ada something gitu. Rumah-rumahnya berubah atau apa. Nah terus ada satu nih kayak pendopo limasan gitu kan. Dia melihat di situ ada aktivitas orang-orang bro, aktivitas yang, nah di situ dia mulai merasa kok aktivitasnya kayak aktivitas masa lampau. Jadi itu dia bilang di situ tuh kayak ada orang mandi. Kayak mandi besi gitu loh, kayak gitu. Terus dia ngeliat pandai besi gitu. Iya, jadi terus dipikir ya udahlah ini bikin alat tani mungkin ya. Nah, cuman kok rame, ada aktivitas, ada yang lagi bawa apa gitu. Terus, padahal itu kan maghrib ya, maksudnya masih ada yang. Iya bro, iya makanya dia bilang ini ya udah Mas, itu ada yang bawa apa. Terus kemudian dia diajak ke ini kayak ke kayak ke bangunan utamanya gitu. Itu ada ibu-ibu di situ. Ibu-ibu tuh dia mau ngomong sama dia. Jadi itu tau nggak sih, ibu-ibunya tuh cuma bilang gini, saya pakai bahasa Jawa itu, Jawa halus lah pokoknya. Kalau diterjemahin tuh artinya cuma gini, saya cuma mau pesan gitu. Intinya cuman ini ya, hargai alam gitu. Jangan, pokoknya kalau ada apa-apa tumbuhan atau apa tuh ya pokoknya jangan jangan dirusak gitu. Itu kan hidup. Ya. Betul. Itu udah itu. Terus itu, ini kamu mau kemana gitu. Nah terus dia bilang, nah pas ditanya kamu mau kemana, dia baru ingat, oh iya, wah aku udah ditunggu loh Bu. Nah dia masih bawa handphone bro. Terus dia ngecek tuh nggak ada sinyal, nggak ada apa. Terus gitu, dan dia ingat, oh iya aku bawa makanan. Terus dia bilang, Bu tak izin ya, ini saya bawa makanan mau bawa ke istri anak saya gitu. Oh ya udah, hati-hati di jalan. Nah terus dia balik lagi ke mobil. Terus dia kan mundur tuh. Diantar sama. Iya diantar. Jadi ada orang yang ngantar gitu. Terus dia balik ke situ. Ini bro, ini menurut gue yang luar biasa banget ya. Kan dia parkirin mobil bro. Jadi kan harusnya kan lurus doang ya. Terus dia tuh tahu kayak ada tempat terbuka, mobilnya itu kayak ada di tempat yang terbuka gitu. Terus dia tuh mundur. Terus dia pas mau keluar. Terus dia bilang gini, ini seharusnya jalanan A itu tadi ya, yang lokasinya gitu ya. Nah terus dia mundur, terus cuman dia bingung, kok kayak bukan di A gitu. Nah kok beda nih. Iya, terus dia bilang udah lurus aja gitu. Nah dia kan pas disuruh lurus gitu kan, terus jeret. Nah cuman dia kan masih kayak agak antara bingung gitu, ini apa sih sebenarnya, tapi masih belum nyandak gitu ya. Udah jeret gitu, dia keluar itu gelap bro, langsung gelap. Gue nggak tahu bayangin, tapi gue itu maksudnya gue paham fade to black ya. Kayak ya mungkin ya kayak kita kalau lagi jalan kan tiba-tiba dari maghrib jadi gelap gitu. Terus dia ngecek jam 9 bro, 9 malam. Terus dia bilang jam 9, dan dia bilang, aku berhenti. Dia berhenti bro, berhenti di pinggiran di lokasi A itu. Terus dia sampai akhirnya yaudah kan, singkat cerita dia cabut, dia balik. Terus ketika gelap si orang lama ini udah nggak ada. Dia bilang cuman pokoknya udah di dalam mobil gitu. Pas dia itu kan udah mulai repot gelap, itu bahasa Jawa sih, repot gelap itu. Terus dia kayak berhenti gitu. Itu kayak di situ, tapi kayak apa ya, gue susah menggambarkan sih, tapi gue paham waktu dia cerita. Soalnya si tetangga gue ini jadi menceritakan kan pakai versinya dia nih. Tapi gue paham sih maksudnya waktu dia transisi itu masih di tempat yang sama, cuman switch. Kalau kita di orang animasi kan ada morphing ya. Nah kayak gitu morphing gitu. Tapi cuma suasana saja. Terus dia diem dulu tuh, dia bilang pas dia cek, jam 9. Suasana udah malam. Iya, nih jam 9, gue nggak mungkin tadi tuh sore. Terus udah tuh dia pulang, diceritakan ke istrinya soal itu tadi. Nah terus
Dia bilang, oh saya bingung Mas Alfi, maksudnya itu ada gitu. Terus kan gue tanya, Mas nggak ini ya, nggak ketiduran ya sampean? Intinya apa kayak gitu? Iya, gitu. Yakin Mas, soalnya saya turun mobil Mas Alfi gitu, soalnya saya turun mobil itu saya parkir, dia ngasih tahu satu titiknya itu kan si A itu di lokasi A itu, dia bilang ini di situ gitu. Terus ya kan gue sering lewat situ ya bro, namanya gue deket rumah di rumah gue, kalau jalur kan lewat situ. Gue emang sudah ada suspek waktu itu nih, kok daerahnya something gitu. Terus dia bilang ya itu pas di habisnya tanjakan itu bukit satu itu mau masuk bukit dua tuh hutan semua, hutan jati. Nah itu terus oh ya dia berhenti di situ. Terus gue tuh mikir, iya sih di situ ada kayak akses jalan mau naik, atau mungkin dia masuk situ tapi gue nggak ini sih, maksudnya gue nggak spekulasi ya, maksudnya gue cuma kayak ada something lah di situ gitu. Nah terus akhirnya dia kan gue kejar tuh terus gitu ya, sebenarnya apa sih yang lo lihat gitu? Orang biasa satu nih yang gue tangkap nih ya, karena ada beberapa teman gue juga pernah ada kejadian seperti itu. Ini orang yang saling nggak kenal bro, maksudnya di orang lain selalu jawabannya gitu, orang biasa bentuknya, pakaiannya juga biasa, lebih cenderung tapi kalau kita klasifikasikan berdasarkan gaya ya, kalau gue kan selalu gue pegang gitu, gayanya gaya lama gitu, cuman biasa gitu loh, maksudnya enggak yang pakai mahkota apa gitu, enggak, biasa aja. Dan itu aktivitasnya juga biasa bro, membawa rumput kayak gitu. Jadi bukan something yang heboh gitu, enggak. Nah itu kan jadi sebenarnya jadi hal yang menarik bahwa mungkinkah mereka itu sebenarnya kayak kita juga biasa kan gitu, parallel universe. Iya, jadi maksudnya ya kayak kita tapi dengan bangsa lain gitu. Bisa teorinya bisa begitu. Tapi kalau gue ya melihat cerita seperti ini, gue bukannya nggak percaya ya, gue percaya. Karena pertama gini, penting untuk kita tahu bahwa we're not actually alone. Kalau orang ateis kan ini suka nanya-nanya, kita tuh benar-benar sendiri nggak sih? Makanya mereka mencari yang namanya alien itu, sampai sekarang belum ketemu lah gitu kan. Nah, padahal kalau di dalam perspektif Islam ada ini semacam bukan wacana ya, ada semacam singgungan gitu ya dalam salah satu surat bahwa selain kita, Allah itu menciptakan selain bumi dan manusia di dalamnya, di alam semesta itu masih ada makhluk lain gitu sebenarnya. Nah, cuma kita belum ketemu sama makhluk itu ya. Di situ disebutkan sih makhluk melata, tapi walau alam ya seperti apa secara tafsiran benernya dan maksud Allah itu seperti apa gitu. Nah, tapi intinya gini, keberadaan alam lain itu sudah banyak buktinya. Misalnya salah satu ceritanya seperti ini. Gue sih secara pribadi belum pernah mengalami penampakan ya, cuman gue dari semakin banyak gue podcast gitu ya, itu teman-teman gue ya banyak yang mengalami itu penampakan lah, termasuk lu ya maksudnya. Nah, artinya penting untuk kita menerima keberadaan mereka itu. Pertama, salah satunya adalah keimanan sebenarnya, berhubungan dengan keimanan bahwa ada makhluk lain yang Allah ciptakan selain manusia, dan itu yang kita tahu adalah jin dan malaikat gitu loh. Nah, jin dan malaikat yang gua tahu itu memang punya kemampuan shifter, kemampuan untuk berubah wujud, baik jin maupun manusia gitu kan. Nah, dan itu pun dipesankan oleh Rasulullah bahwa lu kalau kencing itu jangan di bawah pohon. Kan etika karena itu bro, pasti etika bener. Bukan soal etika, karena ada makhluk lain. Ada makhluk lain gitu loh. Karena itu bisa jadi tempat tinggalnya jin, atau misalkan lubang semut misalkan ya. Jangan masukin. Jadi kita menzolimi, kita betul. Lain. Artinya kita harus menerima bahwa kita tuh nggak hidup sendiri gitu dan loh. Harus menghargai istilahnya makhluk-makhluk yang lain juga. Betul. Gitu. Nah, misalkan pesan yang tadi tetangga lu pesankan sama si nenek itu ke tetangga lu, lah itu memang bener banget ya. Artinya lu harus hargai alam tuh, karena dia melihat mungkin ya manusia ini jagul banget nih, kayak virus dunia segala rupa misalkan dihantam gitu kan, tanpa mikirin keberlanjutan alam gitu kan, seperti itu. Itu gue juga kaget sih pas dengar pesan itu,
Ya itu sebenarnya itu pesan paling fundamental. Kalau gue bilang bahwa ketika lu menghargai, lu mau menghargai mereka-mereka yang tidak terlihat pun, apapun itu makhluk yang ada ya, makhluk Allah lah, semua makhluk Allah itu kita harus hargai dengan cara itu. Betul. Jangan cara ya, lu kita nggak usah merusak apa yang sudah ada tatanannya. Ya betul. Sama ini suka kita kan kalau misalkan para pendaki gitu ya ke gunung, jangan apa istilahnya kalau ngomong tuh. Iya, itu nggak menyambut apa-apa. Jangan nantang-nantang gitu lah. Nantang, jangan apa. Ngomong, ya itu benar. Artinya, ibaratnya gini, ada orang datang ke rumah gue gitu ya, terus dia bilang, mana si Tesar itulah, emang dia bisa apa sih? Nah, ya gue pasti tersinggung lah. Di rumah gue ada ngomong kayak, apa sih lo gitu kan? Pasti gue isengin lah itu orang gitu ya, kalau misalnya dia nggak bisa lihat gue gitu kan. Nah, artinya, ya itu makanya perkataan harus dijaga. Jadi istilahnya menghormati tradisi, bukan tradisi ya, experience dari orang-orang yang sudah berpengalaman gitu. Kita walaupun ada beberapa yang mungkin omong kosong ada, yang ngarang-ngarang tidak sedikit juga, tapi intinya sih kita nggak usah nantangin, nggak usah apa, kan banyak nih konten-konten yang nantangin gitu kan, sehingga dibikin konten gitu. Itu menurut gua sih sebuah kebodohan ya. Artinya udah terima aja gitu ya. Kalau misalkan di rumah kita ada penghuni lain selain kita, ya terima aja selama dia nggak ganggu. Kecuali kalau dia ganggu ya, nah itu perlu kita usir. Dan metode pengusirannya sebenarnya ada banyak, cuman nanti itu ilmunya udah beda lagi, tidak akan dibahas di sini dulu. Bro, thank you bro. Iya, sama-sama bro. Ya Allah, pertemuan kita kali ini, ini seru ya, seru banget. Nambah ilmu gua, jadi nambah pencerahan. Terima kasih juga. Sehat selalu dan selalu nih. Berbagi-bagi. Mudah-mudahan Kampung Monster semakin jaya ya. Siap-siap bro. Inspirasi dari paranormal experience itu. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sama-sama guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.